Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala az-zulumati wan nur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil haqqi basyiran wa nadhiran baina yadis sa'ah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid Al-Jihad yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan bersama-sama mudah-mudahan panjenengan semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur yang panjang barokah, rizki yang barokah, keluarga yang barokah, keturunan yang penuh barokah, dan mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan dari bala musibah dan penyakit. Amin Allahumma amin. Salawat ma'assalam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi agung kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat beliau dunia hingga akhirat. Amin Allahumma amin. Izinkanlah dalam kesempatan ini para jamaah saya untuk menyampaikan sebuah nasihat, yang mana nasihat ini saya kutip dari sebuah kitab yang namanya Nasaihul Ibad, yang ditulis oleh Syekh Al-Imam An-Nawawi Banten. Di dalam kitab ini yang saya baca nanti temanya adalah penyebab yang menjadikan gagal seseorang itu menjadi soleh. Kalau tadi kurang tepat sedikit, kalau ini lebih mencakup secara umum, yaitu penyebab yang menjadikan manusia itu gagal menjadi soleh. Jadi ada penyebab-penyebab para jamaah orang itu gagal menjadi soleh itu ada. Banyak sekali saudara-saudara kita itu berusaha berlomba-lomba, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, tapi kalau tidak tahu tata cara, tidak tahu mana-mana yang harus dilakukan dan mana yang harus ditinggalkan, ini alhasil nanti tidak ada hasilnya. Orang itu berlomba-lomba kebaikan tapi hasilnya zong. Namun dalam hal ini Imam Nawawi memberikan solusi kepada kita semuanya berdasarkan sebuah hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam halaman kitabnya 45, ini al-maqalatus sabi'atu, yaitu pelajaran yang ketujuh. An Ali radhiyallahu an, dari sahabat Nabi, dari menantu Nabi sekaligus sebagai keponakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Laula khamsu khisalin lasara an-nasu kulluhum salihina. Awwaluha al-qana'atu bil jahli wal hirsu 'ala ad-dunya wasyuhu bil fadli war riya'u fil 'amali wal ijabu bir ra'yi.
ada 5 perkara, laula khumsu khisalin, andai kata tidak ada 5 perkara ini, lasoran nasu kulluhum salihina, niscaya semua manusia, kulluhum, kalau sudah menjadikan kulluhum ini semuanya salihina, menjadi orang yang soleh. Kalau seandainya tidak ada 5 perkara ini, niscaya semua orang akan menjadi soleh. Apa saja? Awaluha al-qana'atu bil jahli. Yang menjadi sebab gagal menjadi orang yang soleh, yang pertama adalah al-qana'atu bil jahli, puas terhadap ketidaktahuannya atau puas terhadap kebodohannya. Ini yang menjadikan sebab seseorang itu gagal menjadi orang yang soleh. Artinya apa? Ai bi adamil ilmi biddin, yaitu tidak punya ilmu agama. Orang kalau tidak punya ilmu agama, para jamaah yang kuat, seringkali konslet, ingin menjadi baik, ternyata malah sebaliknya. Karena apa? Tidak punya petunjuk yang betul. Makanya di sini lasarna sukulhum salihina al-qana'atu bil jahli. Penyebab pertama adalah puas terhadap ketidaktahuannya. Kalau bahasa yang lebih vulgar lagi, puas terhadap kebodohannya itu. Padahal kita ini para jamaah hidup paling tidak mempelajari 3 ilmu. Bapak dan ibu sekalian, ada yang tahu 3 ilmu ini? Ada yang tahu? Bapak-bapak ada yang tahu 3 ilmu? Buatan suaranya ya. Ingin tahu ya? Masya Allah. Mau tahu? Yang pertama, kita hidup ini harus mempelajari ilmu tauhid. Ilmu apa? Tauhid. Yang kedua, kita harus mempelajari ilmu hal atau ilmu fikih. Kemudian yang ketiga, kita harus mempelajari ilmu akhlak atau ilmu tasawuf. Yang pertama, kita akan mempelajari misal ilmu tauhid, ilmu yang mempelajari tentang misal sifat wajibnya bagi Allah itu ada 20 misalnya, seperti di dalam sebuah syair-syair yang dikumandangkan di masjid-masjid atau di musola-musola, seperti wujud kita kok mukhalafatul awadisi qiyamu binafsihi wahdaniyya qudra irada ilmu hayat sama basar kalam qadiran munidan aliman hayyan sami'an basiran mutakaliman. Ini salah satu bagian daripada ilmu tauhid para jamaah. Wujud misalnya, wujud itu adanya Allah itu salah satu penggambarannya adalah ketika kita meminum sebuah teh atau kopi yang di situ rasanya manis, ketika ditanya rasanya apa? Manis. Manis itu seperti apa? Itu nggak bisa digambarkan, ditulis itu nggak bisa. Manis ya apa? Nggak bisa. Jadi nggak bisa ditulis, digambarkan, itu nggak bisa. Sehingga ini namanya apa? Wujud. Wujudnya Allah itu nggak bisa dilihat oleh kasat mata manusia. Sehingga di sini wajib untuk kita pelajari para jamaah. Kita terdahulu sebelum adanya makhluk
yang diciptakan oleh Allah, Allah itu sudah ada. Baqo misalnya, Allah itu kekal, tidak rusak. Kalau manusia rusak, mati. Tapi Allah Subhanahu wa taala ini apa? Baqo. Tapi baqo'nya Allah dengan kekalnya makhluk beda. Contoh, dalam Al-Quran itu ada lafadz khalidina fiha, khalid gitu, yang artinya kekal atau abadi. Tapi kekalnya misal surga, kekalnya neraka, kekalnya akhirat itu berbeda dengan kekalnya Allah Subhanahu wa taala. Bedanya di mana? Di sini letaknya. Kalau Allah itu baqo yang artinya kekal, itu tidak berawal dan tidak berakhir. Itu kekalnya Allah. Tapi kalau makhluk atau ciptaan Allah, kekalnya itu punya awal, tidak punya akhir. Sehingga di dalam Al-Quran itu mesti menggunakan khalidina fiha abada, seperti itu. Tidak menggunakan baqo, tidak. Karena baqo ini sifat khususnya Allah. Mukhalafatul hawadisi misalnya, Allah berbeda dengan makhluknya. Misal dalam Al-Quran surah Al-Fath itu diterangkan innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah yadullahi fawqa aydihim. Yadullah, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, yadullah itu tangannya Allah. Padahal di situ yang namanya tangannya Allah bukan berarti Allah punya tangan dua atau sekian, tidak. Yang namanya tangannya Allah di situ yadullah ini bukan tangan tapi kekuasaan Allah. Itu salah satu ilmu tauhid yang perlu kita pelajari para jamaah. Sebab kalau kita tidak mempelajari ilmu tauhid itu, rawan kita dimurtadkan oleh orang. Ini yang pertama. Yang kedua, hal misal ilmu hal atau ilmu fikih. Dalam fikih ini kan banyak sekali. Karena ilmu fikih atau ilmu hal ini yang membahas mulai dari manusia itu bangun tidur sampai mau tidur, itu dibahas semuanya. Ada namanya fikih ibadah, fikih muamalah, fikih mawaris, fikih munakahah. Banyak sekali, ada fikih siasah dan lain sebagainya. Salah satu contoh fikih ibadah tentang tata cara thaharah, wudu, tata cara sholat, puasa, zakat, haji dan seterusnya. Itu dibahas dalam ilmu hal atau ilmu fikih. Dan di sini kalau kita tidak mempelajari para jamaah, tentu kita dalam beribadah kesulitan. Alhamdulillah, setidaknya di Masjid Al-Jihad ini ada pengajian-pengajian yang membahas tentang beberapa ilmu, meskipun masih belum lengkap misalnya. Setidaknya di situ sudah ada upaya dari para pengurus, khususnya takmir dalam hal ini, sudah memberikan solusi untuk masyarakat. Dengan harapan beliau-beliau ini untuk menggugurkan tanggung jawabnya sebagai seorang pengurus. Maksimal siapapun yang mau mengisi di masjid ini diberikan kesempatan untuk menyampaikan ilmunya. Masya Allah. Namun di luar itu para jamaah, kita harus belajar yang lebih lagi untuk apa? Menggali tiga hal tadi, ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu akhlak. Sedangkan ilmu akhlak ini membahas tentang apa? Akhlaknya manusia kepada Allah, akhlaknya manusia kepada manusia, sesama manusia. Kemudian akhlaknya kepada alam semesta. Kalau manusia tidak punya akhlak kepada alam semesta, satu, pasti melakukan perbuatan yang maldharat. Contohnya penambangan liar. Salah satu contoh diantaranya di Jawa Barat, di Sukabumi itu, konon ceritanya terjadi banjir bandang. Itu penyebabnya apa? Manusia tidak punya akhlak terhadap lingkungan. Banyak hutan dijadikan tambang, sehingga tanaman-tanaman yang tadinya meresap air hujan sekian ratus hektar
dibabat semuanya, sehingga ketika hujan langsung lumpur itu yang ngalir. Jangan heran langsung banjir. Itu karena apa? Tidak ada akhlak manusia kepada alam semesta. Inilah yang menjadikan sebab kehancuran itu bukan dari siapa-siapa, dari manusia itu sendiri. Al-Quran menyebutkan zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Penyebab kerusakan di muka bumi, di daratan maupun di lautan itu bima kasabat aydin nas, ulah dari manusia itu sendiri para jemaah. Sehingga jangan heran kalau misalnya ada semut yang satu menggigit kita, di situ ada kerumunan semut banyak, apa yang kita lakukan? Mesti kena semuanya, dibakar semuanya, dihabisi semua, disemprot dengan obat sampai mati semua. Padahal yang menggigit cuma satu. Begitu juga sama yang namanya adab. Ketika di suatu tempat itu ada orang yang maksiat, itu terus apakah Allah mencari yang satu ini? Tidak. Di situ nanti akan kena semua. Ya seperti itu tadi gambarannya. Ada segerombolan semut, satu yang menggigit manusia sampai gatel-gatel misalnya, sampai panas, sehingga gregetan, semprot sama baygon atau dibakar misalnya. Semua kena, padahal yang lain tidak ikut-ikutan. Inilah gambaran dharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Nah, inilah yang menjadikan penyebab para jamaah al-qanaatu bil jahli. Puas terhadap ketidaktahuan inilah yang menjadikan asbab manusia gagal menjadi orang yang soleh. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW telah bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, qala Rasulullah SAW, Allahu yubghidu kulla alimin bid dunya. Allah itu benci kulla alimin bid dunya terhadap orang yang alim, orang yang pintar bidunya ilmu dunia. Jadi orang ini yang digali hanya ilmu dunia saja. Ini Allah benci dengan orang yang seperti ini. Jahilin bil akhirati, namun bodoh tentang ilmu akhirat. Ini pelajaran bagi kita semuanya. Manakala kita punya anak atau yang lain sebagainya, jangan hanya disuruh untuk belajar tentang ilmu dunia saja, namun ada yang lebih penting yaitu ilmu akhirat, ilmu yang menyelamatkan seseorang dari kesesatan. Di antara ilmu tiga tadi itu, ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu akhlak. Setidaknya kita mempelajari dan kita bekali kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan kita semuanya selamat dari 5 perkara ini. Amin Allahumma amin. Yang kedua, wal hirsu 'ala dunya. Penyebab seseorang gagal menjadi orang yang soleh yang kedua adalah wal hirsu, ini ambisi, terlalu semangat 'ala dunya, untuk mendapatkan dunia. Coba kalau orang itu sudah ambisi untuk mengejar dunia, ini segala cara dilakukan, nggak peduli halal atau haram, nggak ngurus, yang penting saya mendapatkan hasil untung yang besar. Nah, jadi di sini masya Allah, ambisi ini luar biasa para jamaah. Maka di sini ada keterangan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, az-zuhdu fid dunya, zuhud terhadap dunia, yurihul qalba wal badana. Ada yang tahu zuhud? Bapak-bapak ada yang tahu zuhud? Ibu-ibu ada yang tahu zuhud? Mutenten suantane malah ini. Zuhud. Zuhud bukan berarti pakaiannya jelek, nggak mau makan, nggak mau kerja, bukan. Zuhud ini dengan perkara dunia itu tidak tertarik sama sekali. Artinya kalau dia punya kemampuan bisnis yang luar biasa, hasilnya itu enggak untuk dirinya sendiri, tapi untuk umat gitu. Sehingga tidak tertarik untuk memperkaya diri, itu tidak ada seperti itu. Salah satu contoh misalnya sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf, itu orang yang kaya rayanya luar biasa itu.
sekarang ini konon ceritanya orang yang kaya raya itu hartanya 3.000 triliun. 3.000 triliun. Tapi tahu panjenengan Abdurrahman bin Auf itu sampai 72.000, coba 72.000 triliun. Kayaknya kayak apa itu? Abdurrahman bin Auf itu. Sekarang ini cuma 3.000. Lah ini 72.000. Kalau misalnya dihitung dengan nilai sekarang itu, Masya Allah. Utsman bin Affan, Masya Allah, itu sampai kekayaannya kalau dihitung itu sampai 50.000 triliun. Tapi Masya Allah, orangnya tidak ada, sudah tidak ada di dunia, tapi amalnya masih mengalir. Itu Sayyidina Utsman bin Affan. Kalau kita ini orangnya ada, belum tentu punya amal. Kalau kita ini, tapi Sayyidina Utsman, Masya Allah, orangnya tidak ada, tapi amal jariahnya ngalir terus itu. Masya Allah. Ya salah satu gambarannya, kalau kita saat ini punya rezeki yang lebih untuk membantu partisipasi pembangunan masjid, itu salah satunya seperti itu. Karena kemampuan kita hanya kecil misalnya. Kemampuan punya ide, punya kemampuan untuk membantu 100, 500, sejuta, 10 juta, 20 juta. Mungkin di situ gambarannya kita meniru Sayyidina Utsman bin Affan. Agar nantinya ketika kita meninggal ada peninggalan, yaitu berupa apa? Amal jariah. Ini yang harus kita perhatikan. Kalau kita wal hirsu 'ala dunya, ambisi untuk mendapatkan dunia, untuk memperkaya diri, ini menjadikan diri kita gagal menjadi orang yang soleh. Yang ketiga, wasyuhub bil fadli, itu kikir memberi kelebihan yang ada. Makanya di sini menggunakan bil fadli, bukan bil mal, tidak. Kalau bil fadli ini bisa materi atau non materi. Misal orang itu kalau pikir dalam materi itu jangankan miliknya diberikan, milik orang lain itu diambil. Ini kalau orang sudah kikir dengan harta, sehingga muncul para koruptor, korupsi itu. Kemudian tentang kikir terhadap non materi, punya kemampuan ilmu misalnya, di situ ada kesempatan untuk membimbing umat, tapi nggak mau, diminta nggak mau. Punya kemampuan untuk mendesain sebuah masjid, di situ nggak punya ahli arsitek, diminta tolong dibuatkan ini, nggak mau karena nggak ada anggarannya. Nah, orang yang seperti itu masuk wasyuhu bil fadli, kikir memberikan kelebihan yang ada. Orang yang seperti ini para jamaah gagal menjadi orang yang soleh. Kemudian yang keempat, warya'u fil amal, yaitu pamer terhadap amal-amal yang telah dilakukan. Contoh seperti ini. Alhamdulillah saya itu semenjak pulang dari haji, ibadah saya semakin khusyuk. Alhamdulillah khusyuk, semakin tenang. Kanca-kanca kabeh didoi kabeh. Jenengan haji mawon. Kula niku mantu saking pulang haji, Masya Allah, sakit khusyuk ibadah, sregep ngaji. Ya ini warya fil amal. Yang seperti ini menjadikan sebab orang itu gagal menjadi orang yang soleh. Terakhir para jamaah biar tidak terlalu lama, wal ijabu bir ra'i, yaitu membangga-banggakan amal. Oh ini dengan ide saya, ini kalau nggak ide saya ini nggak akan bisa seperti ini. Nah misalnya, ini kalau nggak ide saya nggak ada ini jamaah coffee morning ini. Nah ini salah satu membangga-banggakan ide atau gagasan. Ini juga penyebab gagalnya orang menjadi yang soleh. Ini 5 hal sudah saya sampaikan pada jamaah. Sebenarnya banyak sekali yang perlu kita bahas, namun waktu yang tidak memungkinkan karena bisa jadi panjenengan ada urusan, ada kerja dan yang lainnya,
Saya singkatkan saja 5 perkara ini yang menjadikan seseorang itu gagal untuk menjadi orang yang soleh. Mudah-mudahan kita terbebas dari 5 perkara ini. Amin Allahumma amin. Kita akhiri dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.